Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami akan menyajikan 3 berita terbaru ya terkait penempatan guru lulus passing rate P3K Guru di tahun 2022 dan solusi bagi solusi bagi yang 60.000 ya, 60.000 guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 ini. Jadi ini ada informasi terbaru bagi 134.022, 69% terkait penempatan menjadi ASN P3K, dan ada kabar menarik ya terkait solusi bagi 60.000 guru lulus PG yang belum diangkat di tahun 2022 ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, di sini Bapak Ibu ya, yang akan kami sampaikan tentunya adalah masih terkait dengan penempatan guru lulus PG, yang mana di sini kami mendapatkan beberapa informasi valid ya terkait penempatan 134.022 guru lulus PG dan solusi bagi 60.000 guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 ini. Tapi sebelum kita lanjut, di sini kami menyajikan portal resmi ya, SSCASN tentunya Bapak Ibu. Tetapi saya perhatikan di sini untuk portal SSCASN ini belum bisa dikunjungi untuk mendaftar ya, karena memang untuk progresnya P3K Guru di tahun 2022 itu masih seperti ini ya, masih mentok di pertengahan di ABK. Tapi minimal ya sudah ada progres yang baik ya, agar nantinya setelah mudah-mudahan saja besok ini yang menu ABK ini sudah full hijau, maka akan pindah di proses integrasi sistem data. Kalau dikatakan integrasi sistem data, itu tentunya terkait dengan data Dukcapil Bapak Ibu, perpal ijazah Bapak Ibu, dan data individu Dapodik Bapak Ibu. Itu wajib valid ya, baik itu P1, P2, P3, dan pelamar umum tentunya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat ya bahwasanya kita harus mengakui bahwa tidak seluruh guru yang telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Karena kenapa? Ini adalah file resmi dari Kemendikbud, dan ini tentunya sudah dijelaskan secara sangat mendetail ya, sangat mendetail oleh Ibu Prof Nunuk Suryani dan juga Pak Andika, bahwasanya 193.000 guru lulus PG yang telah memiliki nilai di atas ambang batas pada tahun 2021, yang mana Bapak Ibu ya yang siap diangkat itu adalah 134.022 atau sekitar 69%. Ini siap diangkat di tahun 2022. Sedangkan sisanya yang 60.000 ini itu 27.030 dipersiapkan diangkat di tahun 2023, tetapi ini yang 32.902 itu belum mendapatkan penempatan, dan tentunya itu menjadi PR dari Kemendikbudristek. Tetapi di sini ada semacam penawaran solusi yang kami dapatkan di salah satu media elektronik ya, yaitu jpnn.com. Di sini salah satu artikelnya ya dari jpnn.com. Di sini dikatakan ada solusi menarik, semoga guru lulus PG di Mapel ini bisa terakomodasi. Nah, di sini dikatakan ya, sebanyak 60.000 guru lulus passing grade P3K tidak bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun ini. Jadi sudah sesuai dengan apa yang pernah dibahas oleh Prof Nunuk, bahwa tidak semuanya diangkat di tahun 2022. Nah, di sini dikatakan salah satu penyebabnya karena kelebihan guru untuk mata pelajaran atau mapel tertentu sehingga formasinya tidak ada. Nah, justru di sini dikatakan juga oleh pentolan guru lulus PG Ibu Hasna, beliau mengatakan banyak jalan untuk menguraikan kebutuhan guru di sekolah dasar.
Misalnya, membuat pendataan guru berijazah S1 yang kuliah kembali di pendidikan guru sekolah dasar. Artinya di sini ada semacam pendataan dari pemerintah terhadap guru yang berijazah S1 yang kuliah kembali. Artinya sudah ada ijazah S1 tetapi kuliah kembali mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan juga, sekarang kami guru yang S1 PKN, matematika, bahasa Indonesia dan lainnya ikut kuliah lagi di universitas terbuka untuk menambah ilmu juga agar mendapatkan ijazah S1 PGST. Ungkap Ibu Hasna kepada jpnn.com. Jadi di sini dikatakan oleh Ibu Hasna bahwa banyak guru-guru yang berijazah selain PGSD itu kembali kuliah Bapak Ibu ya. Kuliah di mana? Kuliah di universitas terbuka. Tujuannya ada dua Bapak Ibu ya, yaitu menambah ilmu tetapi juga mendapatkan ijazah S1 PGSD, sehingga nantinya tentunya Bapak Ibu ya itu bisa melamar formasi guru kelas atau mengabdi di sekolah dasar tentunya ya. Ini mengambil titik A meskipun harus mengeluarkan uang, tenaga, pikiran. Ini sebenarnya aman ya. Kuliah kembali ya itu aman sih sebenarnya, tapi butuh pengorbanan yang besar Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan koordinator guru lulus PG di Kota Palembang itu menyebutkan betapa besarnya pengorbanan guru agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN seperti itu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan, lalu lanjut Hasna, apakah pemerintah tidak terenyuh hatinya melihat guru honorer umur 50 tahun masih kuliah demi diakui mempunyai kemampuan kompetensi bersaing dengan yang muda? Ibu Hasna mengatakan verifikasi kemudian validasi perpal ijazah di Info GTK membuat lara hati para guru honorer seperti itu ya. Kemudian kita bisa lanjutkan di sini, sebab ada yang sudah sampai seminggu menunggu tetapi notifikasinya sebaiknya jangan verbal ijazah. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan notifikasi sebaiknya jangan verbal ijazah, menurut saran admin pribadi, sebaiknya Bapak Ibu langsung koordinasikan ke dinas pendidikan setempat ya. Saya ulangi, Bapak Ibu koordinasikan di dinas pendidikan setempat di bagian GTK apabila ada masalah terkait notifikasi verbal ijazah ya. Notifikasi itu sebaiknya jangan verbal ya, berarti kita sisa menunggu. Jadi ini perlu sekali dipertanyakan di dinas pendidikan Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini katakan saya merasa perekrutan P3K ini sangat ribet dan juga buat don guru lulus PG. Dia mempertanyakan mengapa tidak dimudahkan saja asal sesuai dengan ijazah. Nah, tapi di sini ada solusi ya menurut Ibu Hasna. Keberadaannya ini persoalan keberadaan kurikulum merdeka. Ibu Hasna bisa menjadi solusi menyelamatkan guru lulus PG yang tidak mendapatkan formasi tahun ini. Sebab di kurikulum baru tersebut mapel bahasa Inggris diajarkan juga di jenjang SD ya. Pernah kami dengar Bapak Ibu ya bahwasanya di kurikulum merdeka mapel bahasa Inggris itu bisa diajarkan di sekolah dasar Bapak Ibu ya, atau di jenjang SD di kurikulum baru. Dalam hal ini adalah kurikulum merdeka. Nah, di sini dikatakan kami berharap semoga formasi bahasa Inggris dibuka seluas-luasnya sehingga guru yang mengampu mapel tersebut bisa terakomodasi dalam seleksi P3K ya. Jadi menurut Ibu Hasna, apabila di kurikulum merdeka ini diberlakukan, berarti secara otomatis mapel bahasa Inggris ini bisa diajarkan di jenjang SD. Nah, jadi nantinya itu guru bahasa Inggris yang mempunyai mapel tersebut itu bisa terakomodasi dalam seleksi P3K. Ini sebenarnya solusi juga Bapak Ibu ya, tapi dikembalikan lagi kepada pemerintah Bapak Ibu ya, kita kembalikan lagi kepada pemerintah. Nah, Ibu Hasna mencontohkan guru mapel PKN matematika dan lainnya masih mengajar di SD karena bisa S1 linier. Ibu Hasna mengungkapkan mapel-mapel yang gurunya menumpuk adalah bahasa Inggris, PJOK, PAI, PAUD, biologi, seni budaya. Penumpukan itu terjadi karena kebanyakan yang diangkat guru kelas SD lulusan S1 PGSD ya. Tidak masalah ya, karena guru kelas SD itu memang
ijazahnya yang terakhir itu adalah S1 PGSD. Jadi wajib diangkat Bapak Ibu ya, seperti itu. Kalau memang memenuhi persyaratan untuk diangkat, seperti itu. Nah, di sini dikatakan dengan kurikulum merdeka, bahasa Inggris masuk. Semoga ada linearitas ijazah guru yang bahasa Inggris mengajar di SD seperti Mapel PKN, Matematika, IPS, IPA bisa masuk dan mengajar di SD selain PGSD. Nah, seperti itu ya. Tapi menurut ini adalah asumsi pribadi dari Bu Hasna. Kita tunggu saja ya bagaimana ya penerapan kurikulum merdeka nantinya. Kemudian di sini ada informasi terbaru juga. Ini tentunya kita tunggu kabar positifnya ya. Kita tidak menunggu kabar negatifnya, tapi kita menunggu kabar positifnya. Ini tentunya terkait dengan penempatan juga Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan menjelang seleksi P3K 2022, Mas Nadiem bertemu Menpan RB Bapak Azwar Anas. Ada tanda positif. Nah, di sini dikatakan jelang seleksi P3K 2022, Mendikbudristek Nadiem Makarim itu bertemu Menpan RB Bapak Azwar Anas. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pada Kamis 13 Oktober itu membahas sejumlah hal krusial. Salah satunya berkaitan dengan P3K dan tunjangan guru. Di hadapan Menteri Anas, Mas Nadiem Sapaan Nadiem Makarim menyampaikan sejumlah langkah yang akan ditempuh agar pemenuhan kebutuhan guru ASN bisa maksimal. Rencananya ada perubahan mekanisme pemberian tunjangan kepada guru dari dana alokasi umum, kata Menteri Nadiem. Saat ini lanjutnya dana tersebut ditransfer melalui Pemda setempat kemudian didistribusikan kepada pemerintah. Namun Menteri Nadiem ingin mempersingkat alur birokrasi tersebut sehingga pemerintah pusat langsung mentransfer ke rekening guru Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kemarin ya, artinya Mas Nadiem bertemu dengan Bapak Azwar Anas. Tentunya itu membahas tentang guru lulus PG dan yang belum lulus PG dan secara umumnya adalah P3K 2022, tetapi juga membahas terkait penempatan terkait dengan tunjangan dan kesejahteraan guru, seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada info dari BKH PGRI, itu beri 5 solusi pengangkatan P3K. Menpan RB Bapak Azwar Anas dan Mas Nadiem tolong didengar. Nah, ini dari BKH PGRI ya. Jadi di sini dikatakan Ketua Badan Khusus ya Honorer PGRI Provinsi Riau Eko Wibowo memberikan solusi pengangkatan P3K. Nah, jadi di sini ada 5 solusi, kita cek. Yang pertama, guru honorer yang sudah mempunyai PTK di Dapodik GTK didahulukan pengangkatannya. Kemudian guru honorer yang mendapatkan honorium dengan pembayaran langsung dari APBN BOS dari pusat dan APBD provinsi kabupaten kota untuk instansi daerah diangkat lebih dahulu. Kemudian berikutnya lagi memprioritaskan guru honorer yang mengabdi lama. Seleksi P3K 2022 cukup pendataan dan langsung diangkat tanpa tes. Nah, seperti itu, langsung diangkat tanpa tes Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu perlu pahami bahwa apa yang ada di sini terkait 5 solusi yang bisa diambil Menpan RB Bapak Azwar Anas dan Mas Nadiem itu adalah pernyataan dari BKPGRI dan tentunya kita menunggu respon ya. Kita menunggu respon dari Mas Nadiem, Pak Nadiem ya Makarim dan Bapak Azwar Anas terkait usulan dari BKH PGRI, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan itu kami ingin menyajikan bahwasanya ada beberapa info penting ya yang Bapak Ibu harus pahami ya. Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan bahwasanya untuk pelamar prioritas nantinya itu ketika mendapatkan penempatan itu tidak dapat menolak penempatan dan wajib mengikuti penempatan tersebut. Apabila Bapak Ibu menolak penempatan, maka Bapak Ibu itu dianggap mengundurkan diri dari seleksi P3K guru di tahun 2022, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.